Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul The Pilot. Film ini menceritakan tentang perjuangan bertahan hidup seorang pilot pesawat tempur Rusia bernama Nikolai setelah pesawatnya ditembak jatuh oleh pasukan Jerman. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini diawali di kota Moskow tahun 1941. Terlihat seorang perwira bernama Nikolai sedang menolong seorang wanita yang tengah dirampok di sebuah jalan. Wanita itu bernama Olga. Di sana, Nikolai pun menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang. Namun, si wanita itu justru menolaknya. Keesokan harinya, Nikolai kembali menemui Olga dan memberikan jatah makanannya untuk mengganti jatah makanan Olga yang kemarin dicuri. Это вам. А как же вы? Большие, не переживайте. Птички украли. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya menjadi sepasang kekasih. Namun, Nikolai di sini harus meninggalkan Olga karena ditugaskan ke medan pertempuran. Nikolai pun berjanji akan kembali dan menyaksikan pertunjukan Olga yang merupakan seorang penyanyi. Пригласите? Да только после войны. Nikolai Komlov adalah seorang pilot pesawat tempur Angkatan Udara Rusia. Ia bersama ketiga rekannya harus terbang menuju front barat Rusia. Di udara, terlihat pesawat tempur Rusia yang sedang berjaga untuk mengantisipasi pihak Jerman yang diprediksi akan melakukan penyerangan secara mendadak. Mereka pun kemudian melihat peta untuk mencari lokasi yang tepat untuk melakukan pendaratan. Dan pada saat yang sama guys, di bawah terlihat pasukan tank Nazi yang bergerak untuk menuju Moskow. Di saat Nikolai sudah menemukan lokasi yang tepat dan bersiap untuk mendarat, secara tiba-tiba pasukan Nazi melihat dua pesawat tempur Rusia dan langsung melakukan penyerangan. Akhirnya, Nikolai dan rekan-rekannya berhasil melumpuhkan pasukan tank Jerman. Tidak lama kemudian, Nikolai tidak menyadari bahwa pasukan musuh sedang melakukan pengejaran. Mereka pun diserang secara mendadak hingga menewaskan rekannya yang merupakan seorang pilot. Ini hanya tinggal pesawat Nikolai yang harus menghadapi 3 pesawat musuh. Seorang rekannya pun di sini mulai terlihat panik akibat mesin senapannya yang mengalami kemacetan. Sementara pesawat musuh yang semakin mendekat membuat Nikolai seketika membuat manuver. Namun sayangnya guys, pesawat musuh berhasil menembak tangki bahan bakar pesawat Nikolai. Karena kekurangan bahan bakar, dengan sangat terpaksa Nikolai harus melakukan pendaratan. Dan sialnya lagi guys, pasukan Nazi yang berada di bawah melihat pesawat Nikolai yang berusaha mendarat. Tidak lama kemudian, satu peleton pasukan Nazi datang untuk menyerang mereka. Dan dengan sigap, Soto yang merupakan rekan Nikolai langsung memberikan tembakan. Karena kewalahan dengan serangan pasukan Nazi, Nikolai dan Soto memutuskan untuk melarikan diri. Namun sayang guys, ternyata mereka terjebak di sebuah danau. Tidak kehabisan akal, Soto pun memecahkan danau es yang membeku dan membiarkan Nikolai yang pingsan untuk pergi mengarungi danau. Karena mustahil untuk menyeberangi danau yang dingin, Soto pun memutuskan untuk melarikan diri ke arah lain yang membuatnya tewas tertembak. Tidak lama kemudian, Nikolai pun tersadar dan kebingungan mencari Soto yang tidak ada di sebelahnya. Dan pada saat yang sama guys, terlihat 2 orang tentara Nazi tiba di tepian danau dan langsung memberikan tembakan. Nikolai yang tertembak kakinya memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan. Sementara tentara Nazi itu berusaha kembali ke markas untuk melaporkan kejadian itu kepada komandannya. Di dalam hutan, Nikolai pun berusaha membuat api unggun untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan sekaligus beristirahat dengan bermalam di sana. Keesokan harinya, Nikolai pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun setelah 3 hari berjalan, ia pun masih belum menemukan jalan keluar. Ia pun tersesat, kedinginan, dan kelaparan. Tidak lama kemudian, sekumpulan serigala datang untuk menyerangnya. Ia pun berlari untuk menghindarinya. Di sisi lain, tak jauh dari tempat persembunyian Nikolai, terlihat pasukan Jerman sedang melakukan penembakan terhadap 3 pesawat tempur Rusia.
Lalu seorang tentara Nazi yang ketakutan berlari dan bersembunyi di dekat Nikolai, dan dengan sigap Nikolai pun langsung menembaknya. Tidak lama kemudian, seorang letnan datang dan melihat 3 anggotanya sudah tewas. 1 orang ditemukan tewas terbunuh dengan pistol dan 2 orang lainnya tewas akibat serangan udara. Letnan di sana ternyata mengetahui bahwa 1 orang anak buahnya yang tewas ditembak oleh Nikolai, dan kedatangannya di sini berusaha untuk mencari dan menangkap Nikolai. Singkat cerita, 10 hari pun berlalu. Nikolai masih terjebak di dalam hutan. Ia masih terus berlari dari kejaran serigala hingga ia pun terjatuh dan masuk ke dalam lubang. Keesokan harinya, Nikolai pun ditemukan oleh seorang warga sipil bernama Ivan. Ia pun kemudian dibawa dan disembunyikan ke dalam gerobaknya. Ia berhasil melewati markas Nazi dengan berpura-pura telah berburu serigala. Nikolai pun kemudian dibawa ke rumah seorang dokter bernama Misa. Setelah diperiksa, ternyata kondisinya cukup parah dan harus segera dioperasi akibat peredaran darah yang membeku karena cuaca dingin. Tidak lama kemudian, seorang letnan Jerman datang mengunjungi rumah itu untuk meminta tolong kepada Ivan yang merupakan seorang pandai besi membetulkan tongkatnya yang bengkok. Melihat sang letnan datang, orang-orang di dalam rumah menjadi panik. Ternyata maksud kedatangan letnan di sana untuk mencari tahu tentang kebenaran menantu Ivan yang merupakan seorang tentara merah Rusia. Ivan di sini kemudian membantahnya dan mengatakan bahwa menantunya adalah seorang petani yang tinggal di desa lain. Tidak lama kemudian, sang letnan mendengar suara di bawah tanah. Lalu Ivan mengatakan bahwa itu mungkin suara tikus, namun sang letnan yang merasa ragu seketika menembak lantai tersebut. Setelah semua dirasa aman, sang letnan kemudian kembali ke markasnya. Namun ketika sampai di rumahnya, sang letnan baru menyadari bahwa istri dari Ivan terlihat panik keluar dari ruang bawah tanah sambil membawa mangkok ramuan herbal. Ia pun kemudian seketika kembali untuk menggeledah ruang bawah tanah Ivan. Untung saja guys, Andrei dan Misa sudah lebih dulu membawa Nikolai pergi dari rumah itu. Singkat cerita, sang letnan menemukan jejak tandu yang membawa Nikolai. Namun jejak tersebut seketika menghilang setelah tersapu oleh badai salju. Letnan pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk berpencar dan meyakini bahwa Nikolai masih di sekitar sana. Sementara Misa dan Andrei memutuskan untuk beristirahat dan berencana untuk melewati hutan lebat berjarak 4 km. Akhirnya, letnan pun menemukan Nikolai yang terbaring kaku di tandunya. Ia pun kemudian berpikir bahwa Nikolai telah mati. Dan tiba-tiba, Andrei pun yakin bahwa banyak pasukan musuh yang sedang mengejar mereka. Ia kemudian berinisiatif untuk menyerahkan diri kepada pasukan Jerman. Namun di sini, Misa menolak saran dari pengecut Andrei dan memutuskan untuk membawa kembali Nikolai pergi dari sana. Sementara, Andrei sendiri memilih untuk menyerahkan diri kepada Jerman dan berharap dirinya akan diampuni. Namun tiba-tiba, dengan sekuat tenaga, Misa pun kemudian menarik tandu itu. Dan karena merasa lelah, ia pun kemudian sesekali beristirahat. Saat beristirahat, Misa mendengar suara tembakan dari kejauhan. Ia kemudian berpikir bahwa markas pasukan merah sudah semakin dekat. Malam harinya, Misa akhirnya sampai di medan peperangan. Lalu seorang sersan tentara merah di sana memerintahkan anggotanya untuk memeriksa bahwa ia merupakan tentara merah atau bukan. Setelah diperiksa, akhirnya Misa berhasil membawa Nikolai kembali bergabung dengan pasukan merah. Namun sayangnya guys, pada malam itu Misa harus tewas akibat tertembak oleh tentara Nazi. Singkat cerita, Nikolai pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah diperiksa, jantungnya terlihat normal, namun kakinya harus diamputasi akibat mengalami pembukaan pada sebagian jaringan lunak. Nikolai pun akhirnya tersadar dan sangat terpukul karena kehilangan kedua kakinya. Setelah berhari-hari tinggal di rumah sakit dan menyaksikan banyak prajurit yang tewas, Nikolai pun akhirnya bisa menerima kenyataan dan menyadari bahwa semua orang menderita karena perang ini. Nikolai pun di sini kemudian berinisiatif untuk menuliskan surat kepada Olga dan mengabarkan bahwa ia masih hidup. Namun ia pun tak jadi menulisnya dan ragu akan Olga yang tak bisa menerimanya. Sebaliknya, ternyata Olga menanti-nanti kabar dari Nikolai. Setelah berbulan-bulan menjalani terapi, Nikolai pun akhirnya bisa jalan, meskipun harus menggunakan kaki palsu. Suatu hari, ia bertemu dengan Olga yang kebetulan ada di sana. Olga pun di sana terlihat bahagia melihat Nikolai yang selamat dari peperangan. Dan pada saat yang sama guys, ia pun merasa kecewa karena Nikolai sama sekali tak menghubunginya. Nikolai tentu mempunyai alasan mengapa ia tak menghubunginya. Dan seketika itu, Olga pun berlari untuk memeluknya.
Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya menikah. Ternyata Misa dulu sempat menuliskan surat untuk kedua orang tuanya di atas lembar peta milik Nikolai. Isi surat tersebut bertuliskan bahwa betapa bangganya ia bisa menjadi seorang dokter. Meskipun masih baru, ia pun sudah bisa menyelamatkan para tentara yang terluka di medan peperangan. Как меня переведут? Очень скучаю по вам. Dan ternyata ayah Misa adalah seorang jenderal sekaligus merupakan seorang dokter militer. Di sana, Nikolai berusaha meminta surat izin agar bisa melakukan penerbangan. Namun, sang jenderal justru menolaknya karena kondisi Nikolai yang tidak memungkinkan. Исключено. Это совершенно невозможно. Sebelum pergi, Nikolai kemudian mengatakan bahwa Misa ingin Nikolai hidup pasti memiliki alasan agar Nikolai bisa bertugas lagi dan berperang melawan pasukan Jerman. Hingga akhirnya, sang jenderal pun mengizinkan Nikolai untuk melakukan penerbangan sekaligus bergabung dengan Tentara Merah untuk menyerang pasukan Jerman. Не готово, а вы опять не успел. Kehilangan kedua kaki tak membuatnya kehilangan semangat juang. Hingga akhirnya ia pun berhasil menembak jatuh 3 pesawat Jerman. Melihat semangat Nikolai yang tak pernah putus asa membuat semua prajurit memberi hormat, termasuk salah seorang jenderal di sana. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys. Seperti halnya semangat juang Nikolai yang tak pernah putus asa demi membela bangsa dan negaranya. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.